Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Selamat datang dalam kebaktian Minggu bersama Gereja Sidang Kristus. Sungguh senang hari ini kita bisa mengikuti kebaktian bersama-sama. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah kami terima selama 1 minggu ini. Biarlah kami senantiasa belajar untuk melihat dan mengenali karya tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami ini lemah, Tuhan. Kami gampang terombang-ambing oleh keadaan. Tolong kami agar kami senantiasa teguh dan percaya kepadamu. Karena Kau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami untuk berserah penuh hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh mengikuti kebaktian online. Tolong kami agar kami tetap boleh konsentrasi dan fokus hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kuperlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Sebuah pujian dengan kata-kata yang begitu indah dan begitu tepat menggambarkan Tuhan kita. Mari kita angkat pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada-Nya. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
Tuhan, kami hanya mau menaikkan rasa syukur kami kepadamu, karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab yang diambil dari kitab Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat ke-50. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus datang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon,
ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." "Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuhi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Editan. Untuk mempersiapkan hati kita, marilah kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus.
Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita kalau kita masih bisa beribadah, dan biarlah di ibadah ini boleh tetap menjadi ibadah yang menghormati Tuhan, dan ibadah yang di dalamnya kita diberkati juga oleh firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon Allah Roh Kudus yang boleh menolong dan memimpin kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang hidup, Allah yang kasih setianya besar atas kami. Biarlah Engkau yang menuntun kami kepada jalan keselamatan. Tuhan juga kiranya yang memampukan kami untuk berlaku setia dengan iman yang sungguh-sungguh yang berkenan kepada Tuhan. Di tengah masa-masa yang masih bergumul dengan wabah ini, dan juga begitu banyak persoalan hidup yang harus kami hadapi, biarlah kami beroleh penghiburan dan kekuatan serta pengajaran yang berasal dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah pembacaan perenungan firman Tuhan pada kali ini boleh menjadi berkat bagi kami. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini kita akan merenungkan perikop Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-50. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50 di bawah tema bagaimana memiliki iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berpikir bahwa keselamatan itu sesederhana percaya kepada Yesus maka kita pasti selamat. Betul, tetapi sama seperti kita berbicara tentang kalau kita pergi ke dokter, kita pasti sembuh. Kalau kita berolahraga, kita pasti sehat. Kelihatannya betul, tetapi itu hanya sebuah hal yang terlalu singkat yang bisa mengalihkan kita untuk mengabaikan bahwa di balik percaya, di balik berobat ke dokter kalau sakit, ya, percaya kepada Tuhan Yesus untuk selamat, berobat ke dokter untuk bisa sembuh, itu bukan satu langkah beres. Ada proses yang harus dilewati, ada prasyarat yang harus dipenuhi, ada kualifikasi Bapak Ibu Saudara yang penting, di mana apakah kita bisa, layak atau tidak, mampu atau tidak, bersedia atau tidak untuk menerima keselamatan atau kesembuhan. Kalau dalam ilustrasi berobat ke dokter, Lukas mengawali kisahnya ini yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Sebuah kisah yang mungkin kita kenal, tapi mari kita melihat bahwa di dalam kisah ini
Tuhan Yesus digambarkan menyatakan satu hal yang menjadi rahasia iman, yaitu iman yang menyelamatkan. Dan itu dinyatakan di hadapan orang-orang beragama pada zaman itu. Kisah ini dimulai dengan seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Dan Yesus pun datang ke rumah orang Farisi itu dan duduk makan bersama dengan mereka. Gambaran ini menggambarkan orang-orang beragama, jemaat-jemaat gereja yang mengundang Yesus untuk datang ke gereja mereka, ke rumah mereka, tempat pekerjaan mereka, ke dalam kehidupan mereka. Dan mereka merasa sudah bersekutu dengan Yesus, digambarkan dengan duduk makan bersama. Tetapi apakah dengan mengundang dan bisa duduk makan bersama-sama, sudah pasti ada kedekatan, ada kesaling pengertian, ada kesaling mengenalan? Ternyata kisah ini tidak berhenti sampai di situ. Di kota itu, ayat yang ke-37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal, yang semua orang tahu sebagai seorang berdosa. Kemungkinan besar perempuan ini adalah seorang perempuan sundal. Karena pada zaman itu gambaran perempuan berdosa selalu dikaitkan dengan profesi pelacuran atau persundalan. Ketika perempuan yang dikenal sebagai pendosa itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, rupanya orang Farisi ini seorang yang terkenal. Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kaki Yesus, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Tapi saudara, kalau sepintas kita lihat adegan ini mungkin mencengangkan. Tetapi kalau kita lebih memahami, lebih tahu tentang tradisi pada waktu itu, maka tindakan perempuan ini adalah sebuah tindakan yang mencengangkan, Bapak Saudara, yang tidak lazim. Bagaimana memiliki iman yang menyelamatkan justru dimulai dengan satu peristiwa yang tidak bisa disangka-sangka dan orang bisa salah paham, mencemooh, dan tidak banyak orang berani melakukannya. Perempuan yang terkenal berdosa berani masuk ke rumah seorang Farisi. Itu sebuah tindakan yang luar biasa berani. Karena tidak mudah, Bapak Saudara. Dia bisa saja ditahan di depan pintu, diusir, dicaci maki, bahkan dibawa ke pengadilan, diseret. Dan sebagai seorang yang terkenal pendosa, apalagi perempuan dalam tradisi pada waktu itu, perempuan ini bukan hanya sekedar datang untuk meminyaki kaki Yesus, tetapi sesungguhnya yang dia lakukan adalah mempertaruhkan nyawanya dan kehormatannya. Tidak banyak orang menyadari bahwa tidak mudah bagi perempuan ini untuk datang kepada Yesus yang sedang duduk makan bersama dengan orang-orang Farisi, yang tentu saja mengundang teman-temannya, yang membanggakan bahwa lihat, Yesus sang guru datang ke rumahku makan. Satu kebanggaan sendiri, satu gengsi yang besar. Ada teman-teman yang diundang, semua tokoh-tokoh penting. Yang pasti orang Farisi ini lakukan. Dan di hadapan orang Farisi, kolega-koleganya yang sesama orang Farisi, para pejabat, para tokoh-tokoh agama, rekan-rekan bisnis di rumah ibadahnya yang dikumpulkan di rumah itu untuk duduk makan bersama dengan tamu agung yaitu Yesus. Di tengah-tengah orang-orang seperti itu, perempuan yang terkenal berdosa ini datang berdiri di belakang Yesus. Bapak Saudara, tidak diceritakan oleh penulis Lukas bagaimana perempuan ini bisa masuk. Ada kemungkinan dia menerobos, dan tentu tidak mudah ketika siap-siap orang untuk menahan supaya perempuan ini tidak lebih lancang lagi menerobos rumah seorang laki-laki, apalagi laki-laki yang saleh seperti orang Farisi ini. Tapi rupanya kesempatan seperti itu dimanfaatkan juga oleh orang-orang Farisi dan orang-orang yang sebetulnya membenci Yesus, memusuhi Yesus.
Karena Lukas mencatat bahwa tidak tindakan apapun yang orang Farisi sang tuan rumah itu lakukan. Ayat 39 hanya mencatat orang Farisi yang mengundang Yesus melihat itu, ia berkata dalam hatinya, dia di mulutnya diam tapi dalam hatinya, kalau Yesus ini nabi, maka Yesus mestinya tahu siapa dan orang seperti apa perempuan yang menjamahnya ini, yang membersihkan kakinya, meminyaki rambutnya, dan melap kaki yang sudah dibersihkan itu. Tentu Yesus tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa, sampah masyarakat, pesundal. Lukas melanjutkan ceritanya. Kalau di awal kisah ini dimulai dengan orang Farisi itu yang mengundang Yesus, maka ayat 40 Lukas memperkenalkan namanya. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi yang mengundang itu, Simon, namanya Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Dan Yesus mulai dengan sebuah pengajaran, dan dalam pengajaran ini kita akan melihat bagaimana memiliki iman yang menyelamatkan dan bukan sekedar iman orang beragama seperti Simon si orang Farisi dan teman-temannya itu. Simon, kata Yesus mulai dari ayat 41, ya, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang atau peminjam rentenir, ya, peminjam uang, ya, yang memberi pinjaman uang maksud saya. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Kedua orang yang berhutang kepada pelepas uang atau rentenir ini sama-sama tidak sanggup membayar, kata Yesus. Rupanya pelepas utang ini, orang yang memberi pinjaman ini kepada yang minjam 500 dan kepada yang minjam 50, kasihan kepada dua orang itu. Akhirnya dia bebaskan, ya sudah kalau tidak sanggup bayar, kata yang meminjamkan ini. Jadi yang hutangnya 500 dinar lunas, kuanggap lunas sudahlah. Yang hutang 50 dinar kuanggap juga lunas, sudah beres. Tapi kisahnya tentu tidak berhenti, Bapak Saudara. Karena kemudian Yesus melanjutkan dengan bertanya kepada Simon si orang Farisi itu. Jadi Simon, siapa di antara dua orang yang dibebaskan hutangnya itu, ya, yang akan lebih mengasihi, lebih berterima kasih, lebih bersyukur kepada yang memberi utangan dan yang sudah membebaskan utangnya? Dan Bapak Saudara, kalau kita ditanya seperti itu, tidak sulit menjawabnya, bukan? Ya, sama seperti kita, Simon juga akan menjawab, ya, dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Yang utang 500 dinar itu, bukan yang 50. Dan Yesus menjawab kepada Simon, betul pendapatmu. Kemudian setelah ngomong kepada Simon, betul pendapatmu, jawabanmu tepat Simon. Yang paling bersyukur, yang paling mengasihi, memberi hutang, yang menganggap lunas hutang, membebaskan hutang, jelas adalah orang yang berhutang 500 dinar. Sebab 500 dinar bukan uang yang sedikit, dan dibebaskan begitu saja. Lalu Bapak Saudara, Yesus mulai masuk lebih dalam pengajarannya. Kapan Yesus mulai menekankan pengajarannya? Justru bukan pada perumpamaan, karena perumpamaan itu hanya mengantar kepada ajaran yang ingin Yesus sampaikan. Ayat 44 adalah titik balik di mana Simon orang Farisi itu, teman-temannya orang beragama, dan kita yang Kristen
secara agama, yang merasa mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada titik ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai belajar, diajak oleh Tuhan Yesus sendiri untuk lebih memahami bagaimana iman yang menyelamatkan itu. Bagaimana memiliki iman yang menyelamatkan, bukan hanya sekedar iman. Dan sambil berpaling, jadi rupanya Yesus menjawab kepada Simon, betul pendapatmu tidak melihat ke arah Simon, Bapak Ibu Saudara. Justru dia berpaling kepada perempuan berdosa itu yang udah ketakutan. Di bawah kakinya, mungkin kira-kira gambarannya seperti ini kalau perempuan itu duduk di belakang saya seperti ini dan Simon orang Farisi itu ada di sana karena dia jijik dengan kenajisan dosa perempuan ini. Maka kira-kira gambarannya Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, betul pendapatmu. Tapi langsung, dan setelah berkata kepada Simon, Yesus langsung berbicara kepada perempuan berdosa ini. Kamu lihat perempuan ini, Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa ketika Yesus berbicara itu, meskipun berbicara kepada Simon, Yesus tidak melihat kepada Simon, tapi Yesus melihat kepada perempuan ini. Kepada perempuan yang tidak sudi dilihat oleh siapapun. Kepada perempuan yang dimusuhi, dijauhkan karena dosa. Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu Simon, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Timur Tengah, Galilea, Yudea adalah negeri berpasir. Setiap hari angin bertiup mengotori rambut, kaki, anggota tubuh yang terbuka. Jadi ketika kita masuk rumah di daerah itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, masih lengket dengan debu tanah. Itu sebabnya Yesus bilang, waktu aku datang, engkau tidak kasih aku air untuk membasuh. Jadi cukup repot Yesus membersihkan diri supaya bisa cukup nyaman masuk ke dalam rumah dan makan. Tapi Simon, perempuan ini dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kata Simon, kau tidak mencium aku. Tentunya ciuman satu tradisi menyambut, Bapak Ibu Saudara. Kalau di kita, pada budaya kita itu lebih mirip seperti salaman. Kalau orang di Timur Tengah kan mereka biasa saling setengah merangkul dan cipika-cipiki, kira-kira seperti itu. Itu yang dimaksud Yesus dengan mencium. Ya. Waktu aku datang kau tidak mencium aku Simon, tapi sejak aku masuk, perempuan itu tiba, ia tidak berhenti mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak Simon, supaya debu-debu itu luruh bersih. Tetapi perempuan ini meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Kaki, bukan kepala. Dia mulai dari kaki dan tidak berani sampai ke kepala Yesus. Yesus ingin membandingkan, Bapak Ibu Saudara, ada dua jenis iman sekarang di rumah itu. Iman Simon si orang Farisi dan iman perempuan yang terkenal berdosa ini. Maka Yesus sampai pada satu kesimpulan pengajaran. Sebab itu aku berkata kepadamu, Simon, masih kepada Simon Yesus berbicara, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Tapi saudara, rahasia pertama dari iman menyelamatkan adalah kesadaran. Saya menyebutnya teologi sadar diri. Siapa kita?
dan siapa Allah. Kalau kita merasa bahwa kita sudah cukup baik, kita sudah cukup benar, kita sudah cukup saleh dan beragama, kita cukup punya iman, karena kita sudah dibaptis, gereja bahkan pelayanan menjadi aktivis gereja, dan kita merasa itu cukup, maka jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, kita hanya punya iman tapi tidak punya keselamatan. Kita punya iman tetapi kita tidak punya bahan bakar untuk menggerakkan iman itu sehingga menjadi iman yang hidup. Jangan-jangan iman kita itu seperti tubuh tapi tidak bernyawa. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, iman kita itu hanya sekedar percaya, sekedar label tanpa isi, tanpa kualitas. Bapak Saudara, iman yang menyelamatkan harus dimulai dari kesadaran tentang siapa kita di hadapan Allah. Mungkin banyak dari Bapak Saudara yang hidupnya baik, tidak sering berbohong, tidak mencuri, tidak membunuh. Tetapi apakah itu menjadi jaminan bahwa hidup kita baik lantas kita menjadi orang yang lebih suci dibanding orang lainnya? Tidak Bapak Saudara, sebab Alkitab menyatakan dalam surat Roma, sebab semua orang telah berbuat dosa, dan Allah melalui surat Roma tidak mengukur, oh ini besar dosanya, ini kecil. Dosa tetap dosa. Semua orang telah berbuat dosa, dan itu satu realita yang seharusnya menjadi kesadaran kita ketika kita ingin beriman kepada Allah. Tanpa kesadaran tentang siapa kita, yaitu bahwa kita orang berdosa, maka Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah bisa memiliki iman yang menyelamatkan. Sama seperti orang yang datang ke dokter tapi nggak yakin bahwa dirinya sakit. Diperiksa, dikasih resep, tapi dia oke lah, mungkin resepnya ditebus di apotek, tapi obatnya tidak diminum. Karena dia merasa nggak sakit, nanti aja tunggu sakit, saya baru minum. Ya, kalau masih keburu untuk minum. Kalau penyakit tambah parah dan obatnya harus diganti dengan obat yang lebih keras. Sama dengan iman kita Bapak Saudara. Apakah dengan hanya percaya Yesus beres? Percaya Yesus tidak hanya sekedar, ya saya percaya. Tidak. Percaya membutuhkan suatu tindakan. Ada satu ungkapan percaya Bapak Saudara. Kalau perempuan berdosa ini lakukan kepada Yesus, kita sulit untuk bisa memahami tentang kesadaran sebagai langkah pertama untuk mendapatkan atau memiliki iman yang menyelamatkan. Maka izinkan saya memberikan satu ilustrasi yang lain Bapak Saudara. Kalau kita ingin jadi seorang sarjana, ingin pandai menjadi seorang sarjana Bapak Saudara, kita mendaftar di satu kampus. Apakah dengan mendaftar menjadi mahasiswa maka kita pasti jadi sarjana? Coba perhatikan kalimat ini. Kalau saya masuk kuliah, saya bisa jadi sarjana. Betul. Ya, tapi juga bisa tidak tepat. Kurang lengkap, tidak utuh. Terlalu cepat. Sama seperti percaya Yesus pasti selamat. Mirip dengan kalau saya jadi mahasiswa di kampus mendaftar dan diterima, maka saya bisa jadi sarjana. Kita tahu bahwa untuk menjadi sarjana tidak hanya sekedar mendaftar diterima jadi mahasiswa. Kita harus melewati semester demi semester, mengerjakan tugas demi tugas. Kita harus melewati tugas akhir skripsi. Kita harus menghadapi ujiannya. Baru kita layak untuk diwisuda ketika kita dinyatakan layak untuk lulus. Begitu juga iman. Iman tidak hanya sekedar kita percaya kepada Allah. Iman membutuhkan proses, dan proses pertama yang paling penting adalah kesadaran. Lalu yang kedua, bukan hanya kesadaran tentang siapa kita dan siapa Allah yang untuk bisa memiliki iman yang menyelamatkan, tapi juga kita membutuhkan kesungguhan. Dan kesungguhan itu yang Yesus tekankan ketika ia membandingkan apa yang dilakukan perempuan berdosa ini dengan orang Farisi yang mengundang Yesus yang bernama Simon itu. Kesungguhan, atau saya menyebutnya sebagai teologi tahu diri,
adalah kalau saya tahu bahwa saya orang berdosa dan Allah begitu kudus, maka saya harus punya kesungguhan untuk betul-betul tahu diri sebagai orang yang diberi anugerah, sebagai orang yang dikasihani Allah. Bapak Saudara, dalam banyak kali isu di Indonesia adalah isu buruh. Izinkan saya meminjam fenomena itu. Banyak orang mengeluh, ya, karena sebagian dari masalah perburuhan di Indonesia adalah buruh Indonesia adalah buruh dengan tingkat tunjangan termasuk terbesar di Asia bila dibandingkan beberapa negara yang lain. Tetapi tingkat produktivitas buruh di Indonesia justru nomor 2 paling rendah di Asia. Apa yang ingin saya sampaikan dengan perbandingan ini? Bapak Saudara, kita boleh menjadi orang yang beranugerah karena kita diterima Allah, diampuni dosanya, ditebus, dan beroleh keselamatan, yaitu pengampunan dosa dan penyertaan Allah. Tapi apakah kita menjadi seorang Kristen yang betul-betul baik, produktif? Produktif dalam artian kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita melayani dengan sepenuh hati, kita mentaati Allah dalam kehidupan ini dengan satu kesadaran bahwa itu bukan hanya sekedar menyenangkan hati Allah, tetapi itu juga membawa kita kepada satu kehidupan yang lebih baik. Kesadaran dan kesungguhan adalah 2 hal yang Yesus sampaikan tentang bagaimana memiliki iman yang menyelamatkan. Saya berhenti sampai di sini karena polemik tentang orang-orang itu mempermasalahkan, kok Yesus bisa mengampuni siapa dia? Lihat, orang-orang beragama mengundang Yesus tapi mereka tidak menerima ketuhanan Yesus. Ya sama seperti kita. Kita percaya Yesus Tuhan, iya, tapi ketuhanan tidak pernah kita akui. Apakah Dia Tuhan adalah tempat pertama di mana kita berlari? Apakah Tuhan yang pertama-tama kita dengarkan? Apakah Tuhan yang pertama-tama yang menjadi nomor 1 prioritas untuk kita taati? Maka pertanyaan ini menolong kita, membawa kita pada satu perenungan, Bapak Saudara, bahwa sekedar iman itu sama seperti sekedar datang ke dokter, sekedar mendaftar masuk kampus, tidak menjadi jaminan kalau sekedar datang ke dokter untuk sembuh. Kalau kita tidak bersedia mendengarkan nasihat dokter, menebus resep, meminum obatnya sesuai dengan anjuran dokter, mengikuti pantangan yang disarankan oleh dokter. Kalau kita melakukan semuanya itu, kesembuhan itu sudah besar jaminannya. Tapi kalau kita tidak bersedia mendengarkan nasihat dokter, kita ogah-ogahan minum obatnya, bahkan tidak minum dan merasa saya baik-baik saja, ternyata dan kita akan mengalami penyakit kita lebih buruk. Atau sama seperti seorang yang mendaftar ke kampus, dia merasa kalau saya sudah masuk kampus saya pasti saya jadi sarjana. Oh, belum tentu. Kalau dia tidak bisa melewati semesternya, tidak menyelesaikan kuliahnya, dan tidak sampai mengerjakan skripsinya. Jadi iman yang menyelamatkan itu membutuhkan kesadaran dan juga kesungguhan. Dan mari kita menjadi orang-orang yang sadar diri dan bersungguh-sungguh sebagai seorang yang diampuni dan dikasihi Allah, supaya iman kita boleh menjadi iman yang menyelamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Terima kasih untuk cinta kasih dan pengampunan yang Tuhan sudah lakukan dan anugerahkan kepada kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon supaya kami kalau selama ini hanya sekedar beragama Kristen tetapi kurang bersungguh-sungguh, maka berikanlah kepada kami ya Allah roh yang penuh dengan kesungguhan, hati yang mau betul-betul mencari Allah dan bukan hanya sekedar percaya tanpa kesungguhan dan tanpa kesadaran. Jangan biarkan iman kami bertahun-tahun mengikuti Yesus menjadi iman yang sia-sia, tapi biarlah iman itu menjadi satu iman yang terus bertumbuh. Roh Kudus mampukanlah kami untuk menjadi orang Kristen yang bertumbuh, semakin dewasa, semakin kuat
di dalam kuasa Allah, sehingga dengan demikian hidup kami mengikut Tuhan tidak sia-sia. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan dan penebus kami. Amin. Kita naikkan doksologi dan doa berkat oleh Guru Injil Editan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Dan kiranya Engkau sendiri yang boleh memberkati kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, dan penyertaan dalam Allah Roh Kudus memberkati kami dalam hidup ini, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang telah bergabung bersama dengan kami. Teruslah menjadi berkat. Kami nantikan kehadiran semuanya dalam ibadah minggu depan. Kebaktian selesai, silakan untuk bersaat teduh dan Tuhan Yesus memberkati.